2, 1, oke. Assalamualaikum Pak Piri. Ya, sehat Pak Piri? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, untuk supervisi pembelajaran yang akan Pak Piri lakukan ya. Di kelas berapa rencananya Pak? Rencana saya akan melakukan pembelajaran di kelas 8A. Di kelas 8A. Oke, jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol dulu, yang nanti saat observasi Pak Piri sudah dipastikan siap mengajar sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan harapan. Oke, kalau boleh tanya Pak Piri, materinya apa nanti yang mau disampaikan? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 8A berdiferensiasi. Kalau saya akan menyampaikan materi tentang tekulasan. Tekulasan. Oke, kelas 8 ya berarti? Kelas Ya? 8. Oke. KD-nya kalau boleh tahu apa KD-nya? Untuk KD pada bab ini yaitu KD titik 11.1 yaitu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri serta tujuan dari tekulasan. Oh gitu. Ya. KD titik 11.2 menjelaskan objek-objek tekulasan dan kemudian KD titik 11.3 memahami isi dari tekulasan. Oke, itu KD-nya. Tentang tekulasan tadi ya. Tujuan pembelajaran ini Pak Piri capai saat proses pembelajaran selesai itu apa tujuan pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran pada bab tekulasan ini yang diharapkan siswa bisa menjelaskan pengertian dari tekulasan dengan tepat dan sesuai. Kemudian siswa juga bisa menjelaskan ciri-ciri dari tekulasan tersebut, dan yang terakhir siswa bisa menjelaskan juga apa tujuan dari tekulasan. Oh gitu, ciri-ciri kemudian sampai ke tujuannya gitu ya. Kalau metode yang mau dipakai apa nih? Metode yang akan saya gunakan yaitu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, diskusi dan tanya jawab. Kalau metodenya diskusi tanya jawab, model pembelajarannya nanti apa? Untuk mendukung metode diskusi dan tanya jawab, saya akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik. Oke, siap. Nah, tadi sudah disampaikan nih Pak Piri materinya, KD-nya, tujuan pembelajarannya, metode, model, ada pendekatan saintifik juga. Kalau boleh saya tahu, Pak Piri menyampaikan langkah-langkahnya bisa ya, langkah-langkah pembelajarannya apa, agar saya punya bayangan nih, nanti Pak Piri ketika diobservasi, di supervisi itu akan melakukan apa saja gitu. Untuk langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan pada saat pembelajaran di kelas 8A, yang pasti pertama yaitu salam, kemudian setelah itu berdoa bersama, kemudian menanyakan kehadiran siswa. Setelah itu saya sampaikan keyakinan siswa yang telah dibuat bersama-sama ya, untuk mengingat keyakinan apa saja yang mereka buat ya. Kemudian setelah itu ada kegiatan persepsi ya. Setelah itu baru nanti ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini yaitu nanti dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Ya. Diskusi dan tanya jawab ini saya menggunakan metode berdiferensiasi. Oh iya, bagus itu Pak. Ya, sesuai dengan diferensiasinya gimana tuh saat diskusi? Karena kan sebelum ini saya telah melaksanakan diagnostik atau diagnosa awal kepada anak-anak ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan artinya pembelajaran dengan berbeda-beda gaya belajar sesuai dengan minat siswa seperti itu. Jadi kemarin sudah dilaksanakan diagnosis awal, anak telah saya berikan rubrik untuk menjawab dan untuk mengklasifikasikan anak menjadi 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, nanti ketika di di kegiatan ini mereka akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh gitu, luar biasa. Jadi kelompoknya nanti sesuai dengan minat itu tadi ya? Betul. Terus setelah itu? Setelah itu
setelah mereka diskusi. Kalau boleh tahu tuh diskusinya untuk yang auditori dan manual itu apa? Oh iya. Untuk yang auditori ya, nanti sumber belajarnya akan saya berikan tontonan atau video untuk mereka belajar. Oh gitu. Kemudian untuk yang auditori, itu tadi auditori kan? Ya. Ya. Untuk yang visual nanti akan saya berikan gambar peta konsep beserta dengan ciri-ciri konsep yang lainnya kepada siswa untuk mereka sebagai sumber belajar. Jadi melalui buku dan gambar-gambar gitu ya? Nah, untuk yang estetik, saya berikan seperti puzzle atau bagan yang dimana telah saya potong-potong untuk mereka mencocokkan bagan-bagan tersebut sesuai dengan materi teknologi. Berarti udah digunting-gunting gitu ya? Sudah. Nanti anak-anak gimana? Nempel ke LKPD-nya? Persiapannya makan. Setelah diskusi apa? Nah, setelah mereka diskusi tetap dalam bimbingan saya, ya. Kemudian jadi mereka diskusi terbimbing gitu ya? Betul ya, seperti sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka dulu sebagai fasilitator. Ya, tujuan setelah diskusi kita nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusi mereka dari gaya belajar auditori, visual dan estetik. Mereka akan presentasi satu-satu. Oh gitu. Berarti mereka presentasinya juga diferensiasi ya Pak ya? Betul. Kalau yang anak-anak kinestetik nanti presentasinya pakai yang apa tuh? Kalau anak yang kinestetik, mereka akan bisa mempresentasikan hasil mereka menyusun dari hasil tadi, kemudian mereka susun dan mereka presentasikan. Gitu. Kalau untuk yang auditori, mereka nanti akan menggunakan aplikasi atau slide dari Canva yang sederhana. Kemudian untuk yang visual, mereka akan mempresentasikan menggunakan peta konsep yang mereka buat. Berarti kalau untuk yang auditori tadi yang pakai slide dari Canva itu mereka dibuat saat diskusi begitu ya? Betul. Memang difasilitasi laptop dulu nantinya? Ya, saya fasilitasi laptop dari sekolah berarti. Dan kemudian karena Canva itu menggunakan internet juga yang menjadi itu luar biasa. Sepertinya sudah terkonsep Pak Billy. Langkah-langkah dari awal sampai akhir persiapannya sudah matang. Kalau secara presentasi nih berapa persen nih persiapannya untuk besok di observasi? Ini udah lebih dari 10% kayaknya. Insya Allah. Gitu. Saya kira 90%, 10%-nya nanti ketika saya pelaksanaan. Oh gitu ya, oke siap. Oke, tadi langkahnya sudah. Nah, kalau boleh tahu Pak Billy, ada yang belum selesai setelah diskusi, ya. Kemudian ada refleksi. Oh iya. Ada refleksi dulu. Refleksinya ngapain saja? Refleksinya nanti adalah kita simpulkan secara bersama-sama hasil dari materi diskusi mereka. Yeah. Nah, setelah itu setelah kita menyimpulkan, nanti saya akan berikan tugas individu untuk mereka. Untuk yang auditori akan saya berikan tugas untuk membuat sebuah vlog. Oh gitu, bagus ya. Kemudian untuk yang visual nanti mereka akan membuat peta konsep untuk materi selanjutnya. Dan yang estetik juga nanti akan membuat puzzle juga. Nah, setelah itu nanti yang terakhir adalah penyampaian perasaan mereka, bagaimana tanggapan mereka setelah pembelajaran dari awal sampai terakhir. Dan insya Allah akan saya gunakan metode roda emosional coaching. Oh luar biasa. Jadi anak-anak akan ditanya nanti bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran Pak Billy. Pakai roda emosi coaching. Iya. Supaya saya bisa mengevaluasi pada pembelajaran yang akan dilaksanakan dan untuk pembelajaran selanjutnya. Oh iya, luar biasa. Ini konsepnya sudah bagus banget nih Pak Billy. Jadi ada berdiferensiasinya sudah jelas tadi. Terus perasaan ini masuk ke ini ya, pembelajaran sosial emosional juga itu sudah ada. Gitu. Akan menerapkan apakah untuk KSE-nya Pak Billy? Ada
ada penerapan apakah atau apa nih? Untuk KSN-nya nanti saya akan terapkan teknik pernafasan stop, ya, stop, ya. Untuk mereka kembali fokus, saya akan gunakan teknik stop. Ya. Kalau mereka di posisi saat kapan Pak Biri mau menerapkan teknik stop itu? Teknik ini akan saya gunakan. Sebenarnya tidak ada panduan khusus harus di mananya, tapi yang sering dan biasa digunakan itu sebelum diskusi. Ya, karena kita perlu fokus yang lebih ketika dalam diskusi. Makanya sebelum diskusi nanti akan saya gunakan teknik stop itu menggunakan pernafasan. Ya, sekarang sudah kayaknya ini saya jadi nggak sabar Pak Biri mau segera mengobservasi dengan yang kompetisi sudah luar biasa. Kalau boleh saya tahu Pak, jadi nanti ini area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Biri setelah dalam melakukan proses observasi pembelajaran ini apa saja area pengembangannya Pak yang ingin dicapai? Area pengembangannya yaitu yang tentu yang pertama adalah untuk saya sendiri sebagai guru, yaitu ingin mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kompetensi diferensiasi mau dikembangkan. Karena sesuai dengan kurikulum merdeka, bagi implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum yang berpihak kepada siswa ya, dengan kita melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Pak Biri, kalau saya lihat langkah-langkah yang tadi sih sudah sangat berpihak kepada siswa dari diferensiasinya. Mulai nanti betul-betul tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan anak potensinya seperti apa. Kalau untuk diri sendiri gitu, kemudian area yang dikembangkan selanjutnya adalah tentunya adalah siswa. Oh iya. Mereka sebagai tujuan pembelajarannya, mereka yang menjadi pembelajarannya. Jadi harapannya sesuai dengan materi yang saya akan sampaikan tentang tekulasan, mereka saya harapkan bisa memiliki kemampuan dan jiwa literasi yang tinggi. Oh luar biasa, betul-betul. Memang literasi siswa itu harus kita mulai banyak kembangkan ya Pak Budi. Dengan proses menurunnya literasi siswa ini kita harus mulai tingkatkan lagi. Era global, iya betul. Banyak tantangan dari global yang harus kita sikapi dengan bijak. Betul. Satunya pembelajaran tekulasan ini kan harapannya menjadi pembelajaran yang menarik. Iya betul. Jadi anak-anak ketika membaca dengan cerita-cerita yang menarik juga mereka akan tertarik juga ya, tertarik membaca dan literasi juga otomatis dia akan bagus karena di dalam satu bacaan mereka akan menggali informasi kan nantinya. Ya, luar biasa. Nah, strateginya Pak Biri. Tadi kan pengembangannya kita untuk diri sendiri Pak Biri sebagai guru, kemudian untuk siswa. Saya pengen tahu strategi untuk Pak Biri mengembangkan kompetensi itu bagaimana? Strategi saya yang pertama untuk sebagai guru, tentunya sebagai guru itu tidak hanya sebatas mengajar, tetapi memang guru di sisi lain adalah bagaimana guru bisa tetap terus belajar. Iya. Salah satunya prinsipnya ya, belajar sepanjang hayat gitu ya. Ya. Jadi saya dengan ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya belajar melalui sharing, satunya dengan Ibu Yudi sendiri, ya. Kemudian dengan guru-guru lain, rekan sejawat. Kemudian tidak hanya cukup sampai situ, kita sudah dipermudah dengan era yang digital ini. Saya coba searching di Google, artikel, jurnal, dan kemudian melalui video juga bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah mengikuti webinar. Itu yang termasuknya penambahan ilmu untuk saya. Di webinar itu kita juga mendapatkan ilmu, kita mendapatkan bahan materi, bertemu dengan guru-guru yang sama-sama memiliki tujuan bersama. Luar biasa. Sekarang eranya sudah sangat mempermudah kita untuk belajar memang ya Pak Budi ya.
Oke, kalau strategi pengembangan untuk siswa agar tadi Pak Puri menyampaikan siswa lebih bisa mengerti teks ulasan, memahami dan juga menerapkan dalam literasi gitu ya. Kira-kira untuk meningkatkan literasinya tadi Pak Puri punya strategi khusus kan? Strategi kalau dibilang khusus, tapi saya punya strategi yang kayaknya cocok dan buat siswa. Karena untuk siswa pada era sekarang itu jujur saja mereka itu cenderung bosan untuk melihat sebuah tulisan. Iya. Itu yang membuat mereka itu jiwa literasinya menurun. Nah, makanya tetap saya berikan sebuah teks bacaan, tapi di samping itu saya sisip-sisip sebuah gambar dan video. Oh gitu. Agar mereka itu ada ketertarikan. Ya. Karena mancing gitu ya. Memancing. Karena ketika mereka hanya diberikan sebuah teks saja, nah, mereka akan lebih merasa jenuh. Iya, kayak melihat dari awal saja apa gitu ya. Kalau tadi ada gambar, kemudian bahkan ada videonya, mungkin anak akan lebih antusias gitu ya. Luar biasa. Dan kedepannya kalau bisa ada sebuah mungkin seperti games yang dimana bisa membuat mereka lebih tertarik lagi untuk belajar terutama literasi gitu. Jadi permainan ya, seperti kodrat anak itu kan sesungguhnya mereka adalah bermain gitu ya. Kalau itu di konsep dalam pembelajaran itu luar biasa. Pak Biri itunya cemerlang ternyata nih. Kemudian selama Pak Biri mempersiapkan ini proses pembelajaran, punya hambatan atau kendala tidak saat melakukan proses persiapan ini? Yang pasti setiap persiapan persiapan itu pasti ada kendala. Oh iya. Kendala yang saya dapati terutama ketika mereka disampaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 gaya belajar, dari beberapa anak ada yang masih belum bisa memahami apa itu gaya belajar auditori, statik. Itu jadi saat di diagnosis awal. Oh gitu. Kemudian solusinya ada. Solusinya itu kan saya menggunakan rubrik ya. Oh gitu. Ya, pakai instrumen ya. Kemudian ternyata hasilnya belum memuaskan, akhirnya kemudian saya menggunakan konfirmasi dengan anak, kemudian saya menggunakan metode tambahkan wawancara pada anak. Oh, jadi pertama Pak Biri siapkan rubrik tuh, instrumen. Instrumen itu kemudian diberikan kepada siswa. Setelah itu tapi hasilnya masih ragu gitu dari siswa sendiri. Betul. Oh gitu. Lebih ke hasilnya mereka itu banyakkan ketika menjawab ya mereka belum bisa sejujurnya. Oh iya betul. Karena sesuai dengan media ya. Karena mereka mengerjakan rubrik itu kan dalam satu ruangan. Saya tidak bisa mengontrol mereka untuk saling melihat jawaban teman dan lainnya. Artinya jawaban itu tidak bisa akurat gitu. Akhirnya saya laksanakan, saya konfirmasikan lagi, saya wawancara gitu. Supaya jadi saya tahu kebutuhan anak itu bagaimana dan strategi saya untuk menyampaikan materi itu bagaimana. Jadi tapi saat wawancara mereka interaktif gitu ya, aktif menyampaikan begitu. Untuk sebagian besar seperti itu. Paling yang namanya satu dan satu kelompok anak berbeda dengan berbagai macam karakter. Pasti ada anak yang cenderung introvert, sulit untuk diajak bicara. Tapi terbantu lewat tadi ya, instrumen juga ya. Oke. Tadi ada hambatan. Sekarang Pak Biri, kalau Pak Biri nanti akan melaksanakan observasi pembelajaran ini, kira-kira Pak Biri butuh dukungankah atau apa saja yang Pak Biri butuhkan saat proses pembelajaran begitu? Ya tentunya pasti dukungan pertama dari sekolahnya sendiri, dari stakeholder yang ada, dari kepala sekolah sampai dengan guru-guru sejawat, itu pasti akan dukungan. Sampai siswa juga ya. Sampai dengan siswa untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan dengan baik. Dan selain itu juga tentunya sarana prasarana itu
menjadi hal yang wajib. Iya. Wajib untuk diadakan ya. Iya, supaya menunjang. Kira-kira kalau sarana-prasarana apa saja tuh yang dibutuhkan Pak? Sebenarnya setiap kegiatan berbeda-beda, tapi untuk saya untuk materi ini yang pasti adanya LCD, kemudian untuk menampilkan video dan audio, berarti ada laptop, kemudian mungkin ada proyektor, sudah lihat ya, kemudian ada speaker, kemudian laptop, hal-hal kecil seperti kertas, bahan-bahan gitu ya. Itu juga seperti itu. Kemudian tapi Pak Billy sudah menyampaikan nih ke bagian sarana-prasarana sehubungan tadi itu LCD dan sebagainya, sudah menyampaikan atau belum butuh itu ke bagian sarana-prasarana? Karena ini dunia persiapan dan saya memerlukan saya duduk dengan beberapa satgas ini, otomatis seharusnya sudah saya sampaikan. Iya, sudah sampaikan ke Wakasarpras ya. Insya Allah kalau untuk alat dan bahan sarana prasarana kan sudah ada di sekolah gitu ya. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan semua nih Pak Billy, kayaknya jenengan sudah persiapannya lebih dari 90% kalau melihat dari apa yang sudah sampaikan tadi ya. Kalau begitu, kira-kira waktu kita untuk observasi mau kapan nih? Dalam minggu ini? Kalau minggu depan mungkin? Oh, minggu depan? Minggu depan ya. Boleh, di kelas 8A gitu ya? Ya, kebetulan minggu depan saya ada jadwal di kelas 8A. Kelas 8A, oke. Boleh, insyaallah. Mudah-mudahan Pak Billy sehat, bisa menerapkan pembelajaran dengan sesuai rencana yang sudah disampaikan tadi, dan sukses memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak sesuai dengan minat anak-anak tadi, dan dengan persiapan tadi mudah-mudahan anak-anak juga bisa terkesan ya dengan kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, terima kasih waktunya Pak Billy. Mudah-mudahan nanti persiapannya full 100% sampai minggu depan kita masuk ke lapangan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi adalah wawancara praobservasi untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Pak Billy ini guru bahasa Indonesia di SMP Maris NU 1 Cilongok. Demikian wawancara praobservasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik semuanya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam kegiatan pada pagi hari ini bisa dilaksanakan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Yang doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar pada hari ini. Ya, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, Pak Guru mau mengabsensi dulu ya pada pembelajaran pertemuan pada hari ini. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah hadir semuanya, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin, dan semoga anak-anak yang tidak hadir di sekolah ya diberikan kesehatan, diberikan semoga segera sembuh ya. Dan perlu kita syukuri juga karena kita telah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa
bisa belajar dan berjumpa untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Oke anak-anak semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi teks ulasan. Ya. Sebelumnya masih ingat materi sebelum teks ulasan? Masih ya? Iya. Yaitu mengenai teks eksplanasi. Ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Sebelum kita belajar teks ulasan, ya perlu diingat ya keyakinan kelas yang telah kalian yakini ya. Apa saja ya? Yang pertama adalah tepat waktu dan masuk keluar kelas. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Itulah keyakinan kelas yang harus kalian jalani ya, karena sudah menjadi sebuah keyakinan bagi kalian dan harus menjadi pegangan buat kalian. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mengikuti aktivitas pembelajaran pada hari ini yang dengan metode berdiferensiasi dengan pendekatan scientific learning dan model problem based learning, ya diharapkan kalian dapat memahami, kemudian bisa menjelaskan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, yaitu materi teks ulasan. Ya, nanti kalian akan disajikan lembar kerja spesifik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan teks ulasan. Oke. Kemudian selain itu manfaat dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini yaitu materi teks ulasan, yaitu yang pertama ya, teks ulasan itu bisa meningkatkan jiwa kritis kita ya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi berkaitan dengan kelayakan sebuah karya kepada pembaca. Kemudian yang selanjutnya membantu pembaca mengetahui isi karya, dan yang keempat yaitu sebagai bahan evaluasi penulis, dan yang terakhir adalah bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Itulah manfaat dari materi teks ulasan. Oke, kemudian langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti sebelum kalian mendapatkan materi dan sebelum saya tayangkan video, kalian akan diberikan tugas untuk berdiskusi secara berkelompok berdasarkan pembagian gaya belajar yang telah kalian isi kemarin ya. Itu ada kelompok dengan gaya belajar auditory, kemudian ada kelompok dengan gaya belajar visual, dan kelompok dengan gaya belajar kinesthetik. Setelah itu nanti kalian akan diberikan LKPD ya, yang berisi tentang materi teks ulasan. Kemudian kalian akan berdiskusi ya. Setelah berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Tadi kita telah menyaksikan bersama-sama tayangan video mengenai materi teks ulasan ya. Oke, Pak Guru mau bertanya, apakah ada yang bisa menanggapi atau berpendapat berdasarkan video yang telah kita tonton bersama-sama? Silakan. Ya, silakan boleh. Jadi kita itu disuruh komentar ini ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi pada materi teks ulasan ini bukan hanya cuma film ya yang akan kita ulas atau kita komentari. Kira-kira apa coba? Ada yang tahu? Buku, iya boleh. Selain film, ternyata kita bisa memberikan ulasan atau komentar terhadap buku, baik itu buku teks ataupun karya sastra seperti novel, puisi dan yang lainnya. Selain itu ada apa lagi kira-kira yang bisa dikomentari? Drama.
Drama, ya betul. Ya, jadi selain tadi ada apa itu tadi? Film, kemudian buku, kita juga bisa memberikan ulasan terhadap drama. Selain itu, ada yang bisa menyebutkan lagi kira-kira apa yang dapat kita komentari atau ulas? Ya, betul. Lagu. Berarti materi teks ulasan ini ya bukan hanya film dan hanya buku, tapi juga kita bisa memberikan komentar dan ulasan seperti drama dan bagaimana kita memberikan tanggapan dan ulasan itu nanti akan kalian pelajari sesuai dengan struktur teks ulasan yang telah tadi kalian tonton sesuai dengan video. Nah, sebelum kita berdiskusi melanjutkan pemahaman materi yang akan kita pelajari, Pak Guru ingin membangkitkan kembali fokus kalian supaya jadi ketika nanti kita berdiskusi sudah fokus kembali. Oke? Pegang dada kiri, tangan kanan, dan pejamkan mata. Ambil nafas pelan-pelan, kemudian keluarkan. Dengarkan saya, ya. Sekarang coba kalian tetap pejamkan mata. Fokuskan pikiran kalian menggunakan indera pendengaran. Coba kalian dengarkan suara apa yang paling kalian dengar secara dekat dan suara apa yang paling jelas sambil pengaturan nafas. Tidak usah disampaikan, simpan saja apa yang kalian dengarkan di hati kalian. Dengarkan suara yang paling jelas, suara yang paling dekat. Terakhir, ambil nafas, keluarkan. Kalian harus bersyukur kepada Allah karena pada pertemuan kali ini, pada detik ini kalian masih diberikan kesehatan berupa nafas yang dimana ketika manusia tidak bisa bernafas otomatis sudah selesai sudah perjalanan manusia. Dan kalian juga diberikan anugerah untuk mendengar, maka gunakan pendengaran itu untuk mendengar hal yang baik. Sekarang bisa buka mata. Tanya boleh dibuka. Oke? Kita sudah bisa fokus kembali. Untuk selanjutnya adalah kita akan bersama-sama berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah kalian minati, yaitu kelompok berdasarkan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Silakan anak-anak bisa menjadi satu berdasarkan kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Silakan. Ya anak-anak semuanya, sekarang kita berdiskusi ya mengenai materi teks ulasan. Ya. Untuk diskusi pada kali ini, kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar yang kalian nanti, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nanti untuk yang auditori, nanti kalian belajar materi teks ulasan menggunakan sumber belajar video yang telah Pak Guru siapkan. Jadi nanti kalian silakan putar video tersebut sebagai bahan materi belajar kalian. Kemudian untuk yang visual, ya sumber belajar kalian, silakan nanti kalian bisa pahami dan pelajari materi teks ulasan pada buku paket yang terdapat pada halaman 154. Kemudian untuk yang kinestetik, silakan kalian bisa pelajari berdasarkan KPD dan sumber belajar teks ulasan yang telah Pak Guru buat yang sudah ada di bangku kelompok kalian. Nah, nanti kalian bisa mencocokkan materi teks ulasan, strukturnya dan kaidah bahasanya yang ada di LKPD dan di teks ulasan yang telah Pak Guru kasih ke kalian. Nah, nanti selama dalam kegiatan proses berdiskusi, nanti Pak Guru akan ikut membimbing kalian sembari Pak Guru memberikan penilaian sikap.
Dan penilaian aspek tanggung jawab, saling menghargai, dan kerjasama. Seperti itu. Ya, langsung saja silakan kalian laksanakan diskusinya dengan semangat dan dengan senang hati. Silakan. Jadi kalian akan diberi sebuah pengantar. Silakan. Silakan ya. Ini kelompok visual sudah kalian lihat beberapa dalam saja. Silakan kalian baca dulu ya, sebelum ini satu penting dari pengertian ekulasaan ciri-ciri sampai dengan Ya. Bagi kalian belajar tentang kemasan ya dengan cara menemukan ada tambahan dari kemasan. Teman masuk ke bagian sekalian itu sampai dengan evaluasi. Kita ada yang bisa kalian ya, kita akhiri untuk sesi diskusinya. Kemudian nanti saya minta kepada setiap perwakilan minat kelompok dari kinestetik, visual, dan auditori untuk bisa menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama mempresentasikan, silakan siapa yang mau duluan. Ya, kelompok 3 minat kinestetik. Ya, silakan boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Beri aplaus dulu untuk mereka. Kelompok 3 dengan minat kinestetik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Samadura dari kelompok kinestetik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya, ini perkenalan nama dan kami. Dan Rizky, Fatul, dan Buddha. Selanjutnya kepada yang bertugas menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya berpresentasi. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami, dan saya akan menyaksikan struktur teks ulasan resensi film bahasa Indonesia. Ya, di sini ada identitas karya, judul buku, penerbit, penulis, dan tahun terbit, dan juga di sini ada orientasi, sinopsis, dan analisis. Ya, yang terakhir yaitu evaluasi ya, ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Berikut adalah kelebihan dan kelemahannya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kesalahan yang mohon maaf. Ya, terima kasih. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Saya boleh. Ya. Saya di kelompok minat investasi.
kelewatan atau dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf atas kalau ada salah kata dan lain-lain. Kalau memakai kita tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tiga atas presentasinya dan tanggapannya dari kelompok 4. Harapannya dari kelompok yang akan presentasi juga saling menanggapi ya. Maka untuk presentasi selanjutnya silakan dari kelompok berapa? Silakan yang mau. Ya, silakan dari kelompok 1 dari moderator untuk maju ke depan semua presentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Badri ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Dewi sebagai moderator, saya Lina sebagai presenter, Isna sebagai operator, Stasa sebagai penjawab. Silakan untuk saya Lina menjelaskan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi teks ulasan dengan media Canva. Pengertian teks ulasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan berarti kupasan, tafsiran atau komentar. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau buku. Ulasan punya nama lain, yaitu resensi. Perlu diingat, teks ulasan yang kamu tulis harus kritis agar ulasan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya lainnya. Teks ulasan juga biasa disebut dengan resensi. Ungkapan saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi adalah ungkapan yang berisi anjuran, himbauan, atau usul mengenai suatu hal. Kalimat berupa saran atau rekomendasi ditandai dengan kata hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Puisi, novel, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Dan kita kembali di semuanya. Maka untuk yang terakhir presentasi dari kelompok dengan minat belajar visual, silakan pada kelompok yang sudah mempresentasikan. Ya, kelompok 2. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi.
ulasan. Ya. Terima kasih. Mari kita apresiasi tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah bisa dengan materi teks ulasan dari awal hingga sampai dengan detik ini. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kita berdiskusi dan presentasi, supaya materi teks ulasan lebih kita tangkap, lebih kita pahami, mari kita bersama-sama menyimpulkan bahwa teks ulasan yaitu teks yang berfungsi atau untuk mengomentari atau mengulas suatu karya atau produk yang dimana karya atau produk ini bisa berupa apa saja tadi, buku, kemudian kemudian nama dan buku. Dalam susunan teks ulasan terdiri dari 5 struktur, yaitu apa saja? Identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Itu demikian tadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini mengenai materi teks ulasan, ya. Anda telah belajar pengertian beserta ciri sampai dengan strukturnya. Kemudian untuk di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Oke? Sebelum mengakhiri pada kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini dalam pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan slide, yaitu menggunakan roda emosional inklusif. Ya, nanti kalian silakan bisa memilih emosi yang sesuai dengan perasaan kalian. Ini dia roda emosi inklusif, ya. Ini ada beberapa emosi yang nanti saya Pak Guru tanya, silakan nanti kalian bisa memilih emosi yang sesuai dengan perasaan kalian. Silakan Pak Guru beri waktu 1 menit untuk bisa mengetahui emosi kalian, perasaan kalian itu mana dari lingkaran atau roda emosi inklusif ini. Sini ada nikmat, kagum, kemudian percaya, ada terkesima, kemudian ada cemas. Jadi kalian sesuaikan dengan emosi yang kalian rasakan. Oke? Pak Guru kira sudah cukup, ya. Coba dari Keiro. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Gembira. Kamu merasa gembira, bagus. Selanjutnya, Sasa? Kamu merasa tertarik? Ya, bagus sekali. Istiana? Gembira. Kamu merasa gembira? Ya, bagus. Putri? Kamu merasa nikmat? Bagus sekali. Hanum? Kamu merasa kagum? Adian? Takjub. Kamu merasa takjub? Ya, bagus. Devi? Kamu merasa gembira? Siva? Kamu merasa kagum? Ya, bagus sekali. Kemudian, Sati? Kamu merasa nikmat? Oke, bagus. Aina? Kamu merasa kagum? Kemudian belakangnya ada Isna. Apa yang kamu rasakan, Isna? Gembira. Kamu merasa gembira, ya. Banyakkan merasakan gembira. Bagus sekali. Kemudian Charlie, kamu merasa tenggelam, no? Ini beda sendiri. Kira-kira kenapa kamu bisa merasa tenggelam? Ya, karena semua kita sudah selesai dengan tepat. Oke, ya. Tadi kamu presentasi dan diskusi sesuai dengan waktu. Ya, bagus sekali, ya. Oke, kemudian sampingnya ada Fatur. Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa gembira. Rata-rata gembira. Bagus. Kemudian ada Riki.
Kamu juga merasa gembira? Sampingnya apa dia? Cemas. Oh, kamu merasa cemas? Kenapa ini Pak Guru? Penasaran, kenapa kamu bisa merasa cemas? Karena kelompoknya itu. Kamu merasa takut kelompoknya ditusuk duluan? Ya, tidak apa-apa ya. Itu memang awal-awal pembelajaran seperti itu biasanya. Kita bisa merasa cemas, tapi ketika kita sudah bisa melewati, bisa menghadapinya, nanti akan merasa tentram seperti Shirley. Betul ya? Oke, coba yang masih ada 2 siswa lagi. Rizky, apa yang kamu rasakan? Kagum. Kamu merasa kagum. Terakhir bagian, Sedih Pak. kamu merasa sedih. Kenapa ini kamu bisa sedih? Karena waktu diskusi sudah habis. Oh, karena waktu diskusi sudah habis. Ya, kamu mungkin butuh berapa lama untuk diskusi? Berapa menit? Lebih lama lagi ya. Karena pertemuan ini memang kita bagi ya dari sesi-sesinya, jadi mungkin diskusinya tidak bisa lebih lama. Tapi itu tidak apa-apa, itu bisa menjadi evaluasi kamu bahwa kamu diberikan waktu untuk 10 menit diskusi, bagaimana caranya bisa selesai dengan tepat waktu. Ya, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Rata-rata semuanya memberikan perasaan yang gembira. Alhamdulillah, kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan gembira, dan semoga di pertemuan selanjutnya juga sama, kalian bisa merasakan, bisa menjalani kegiatan pembelajaran dengan gembira. Oke? Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan yang akan datang, silakan nanti kalian bisa belajar secara mandiri, ya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks urasan sesuai dengan minat belajar kalian. Untuk yang auditory mungkin bisa membuat vlog, ya, secara mengatur kelompok. Kemudian yang untuk visual, kalian mungkin bisa membuat peta konsepnya terlebih dahulu, atau membuat bagan, atau membuat mungkin gambar yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Kemudian untuk yang estetik, kalian bisa langsung mencari atau membuat kaidah bahasa seperti konjungsi temporal dan yang lainnya. Itu semua bisa kalian dapatkan di buku materi, atau mungkin kalian ingin lebih mengeksplor lagi, bisa kalian searching di web browser atau di media online lainnya. Ya, sekali lagi terima kasih atas pembelajaran yang bergembira ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan supaya kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, kami silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Siap Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Silakan istirahat. Cukup dari Pak Guru. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Pak Guru akhiri. Mohon maaf bila terkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Piri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Iya. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Iya. Gini Bu Yuli, Iya. pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih sekali Oh, pada Bu iya. Yuli yang Oke. kemarin sudah berkenan waktunya, menyenggangan waktu untuk mengobservasi saya Iya. pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya terima kasih sekali Bu Yuli. Oh iya, sama-sama Pak Piri. Saya juga jadi banyak belajar nih, banyak pengalaman dari kemarin mengobservasi Pak Piri di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Betul. Gimana nih perasaannya Pak Piri nih setelah ada observasi pembelajaran kemarin nih? Yang pasti perasaan saya itu senang sekali Iya. ya bisa menjalankan
observasi dengan sebuah metode pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu berdiferensiasi, itu sangat senang sekali. Oh ya, Dan luar biasa. senangnya karena bisa berjalan dengan lancar. Oh gitu, Masya Allah. Pak Biri sudah melaksanakan pembelajaran kemarin. Terus kira-kira mau akan mencoba lagi kah pembelajaran di penerapan di kelas yang lain? Betul. Kemarin di kelas mana ya? Kemarin saya pembelajaran itu saya laksanakan di kelas 8A. Iya, betul. Kira-kira mau apa lagi nih? Mau pembelajaran di kelas mana lagi? Sesuai dengan jadwal, berarti di kelas 8B selanjutnya saya pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Oh gitu, di kelas yang lain ya? Kelas yang lain. Oke, nah kalau boleh tahu Pak Biri, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin diinginkan, diharapkan, itu sudah tercapai di proses pembelajaran kemarin? Untuk saat ini sebagian besar sudah, tapi yang pasti namanya kita baru memulai pembelajaran pasti ada sebuah hambatan atau ketercapaian yang belum bisa dicapai. Belum maksimal gitu belum ya? maksimal, betul. Seperti kemarin yang namanya pembelajaran berdiferensiasi kan itu hal yang baru bagi anak-anak. Oke. Jadi ada anak yang baru tahu dan masih ada anak yang cenderung pasif. Oh gitu. Jadi secara keseluruhan sudah tercapai tadi Pak Biri sampaikan. Oke. Terus kalau begitu Pak Biri punya harapan apa saat kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini? Harapan Pak Biri apa nih yang ingin dicapai untuk kita melakukan percakapan hari ini? Yang pasti harapan saya ketika setelah ada percakapan pasca observasi ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang tepat untuk diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi di kelas berikutnya dengan luar biasa. Oke, mudah-mudahan harapannya bisa tercapai gitu ya. Nah, Pak Biri, kalau begitu mari kita refleksi bagaimana pembelajaran yang kemarin sudah Pak Biri lakukan, hal baik apa yang sudah tercapai dan hal apa saja yang kira-kira perlu ditingkatkan gitu Pak. Oke. Dari hasil pembelajaran kemarin, yang pasti banyak hal baik yang sudah bisa tercapai. Salah satunya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Iya. Ya, dengan saya memetakan kebutuhan belajar siswa dengan 3 gaya belajar, akhirnya anak bisa belajar sesuai dengan minatnya. Luar Itu biasa. ketercapaian yang sangat diinginkan oleh anak-anak seperti Iya, itu. betul. Jadi anak bisa belajar sesuai dengan minatnya. Iya. Jadi berpihak kepada siswa ya pembelajarannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa? Kemudian yang perlu ditingkatkan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, masih ada ya beberapa anak yang belum bisa mengikuti karena itu hal yang baru, dan masih ada beberapa anak yang masih pasif ketika pelaksanaan diskusi. Oh gitu, kurang aktif gitu kurang ya. Aktif, betul. Okay. Ya. Kalau boleh tahu Pak Biri, tadi kan Pak Biri menyampaikan ada beberapa anak yang masih belum aktif ya saat proses pembelajaran. Kalau misalnya ada level nih, skala level 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi siswa itu proses ketercapaian tujuan pembelajarannya, di samping tadi ada keaktifan dan lain sebagainya, itu kalau ada skala 1 sampai 10 ada di level berapa saat proses kemarin? Boleh pakai desimal, koma boleh? Oh, pakai desimal. Kalau maunya memang desimal berapa nih? Kalau mau dibilang 7 iya. itu karena sebagian besar sudah bisa, tapi iya. masih ada. Oh, masih ada. Jadi mau dibilang 8 juga belum. Jadi gitu. kalau Gimana tuh? Perkiraan saya berarti di 7,5. 7,5. Oke, mantap. Jadi di atasnya 7, iya. di bawahnya 8. Iya. Iya. Presentasinya masih ada sih ya, masih ada yang belum aktif tadi disampaikannya. Nah, kalau harapannya Pak Biri itu mau di level berapa tuh? Yang tentu ya kalau harapan saya ya di level yang paling bagus, begitu di level 9 gitu. Tapi ini ya melihat proses nanti. Iya, luar biasa. Jadi memang perlu proses ya. Betul. Untuk kita mencapai di level yang diinginkan tadi, level 9. Pak Biri punya rencana apa untuk meningkatkan level dari level 7,5 tadi
mau meningkat ke level 9 itu Pak Biri punya rencana aksi apa yang ingin dilakukan? Setelah kemarin saya melaksanakan pembelajaran, saya juga menganalisa dan mengevaluasi secara pribadi juga. Jadi yang pertama itu saya akan meningkatkan kompetensi saya diri sendiri, itu dengan manajemen waktu yang baik ya, karena kemarin karena itu awal, jadi persiapannya lumayan memakan waktu. Oh iya, ya, betul. Ya, ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan ribet di awal. Ya. Jadi untuk mempersiapkan perangkat dan segalanya itu kan memang ribet. Tapi ketika sudah berjalan itu lancar. Ya, karena itu kemarin baru pertama kali, jadi memang penggunaan efisiensi waktunya masih belum sesuai, masih belum tepat itu. Kemudian rencana selanjutnya adalah meningkatkan keaktifan murid ketika saat berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses melakukan rencana itu, apa yang akan Pak Biri lakukan pertama nih? Yang pertama, saya akan mereview, menganalisis secara diagnostik, ya, yang beberapa anak yang belum bisa dikategorikan ke anak-anak yang gaya belajar yang sesuai. Kan ada anak, mungkin kemarin anak tidak aktif atau pasif, mungkin mereka ketika didiagnosis awal mereka salah mendiagnosis diri sendiri. Adanya mungkin memang minatnya di gaya belajar auditory, ternyata ketika pelaksanaan pembelajaran mereka lebih cenderung ke kinestetik seperti itu. Jadi mungkin ketika proses pembelajaran mereka tidak cocok ternyata. Mungkin langkah awal saya akan kembali menganalisa lagi secara efektif. Luar biasa. Jadi kemarin saat penilaian diagnostiknya itu ya, kalau boleh tahu kemarin waktu penilaian diagnostik metodenya apa Pak yang digunakan saat untuk penilaian itu? Saya menggunakan rubrik penilaian secara tertulis. Gitu. Ya. Jadi menurut Pak Biri menggunakan itu tadi masih ada yang kurang valid ya? Betul, masih mendiagnosis. kurang valid, ya. Kemudian solusinya nanti ke depan untuk membuat jadi valid bagaimana? Adakah metode yang diganti atau bagaimana tuh? Ke depan tetap dengan rubrik itu saya pakai. Kemudian paling untuk lebih valid memetakan anak sesuai dengan gaya belajarnya, nanti akan saya analisa dari hasil pembelajaran kemarin. Kalau mungkin yang sudah aktif saya bisa mengkategorikan. Nah, nanti yang anak-anak yang pasif ini akan saya wawancara secara pribadi supaya saya lebih tahu ini gaya kebutuhan belajarnya itu yang bagaimana. Masya Allah, ini Pak Biri sudah sepertinya mendalami sekali ya untuk diagnostik awal sampai kemudian di prosesnya tadi. Jadi dari kemarin berarti menggunakan rubrik keaktifan siswa sudah terdeteksi ya, ada beberapa siswa yang kemudian tidak aktif begitu. Kemudian Pak Biri, kalau boleh tahu nih, sebenarnya kekuatan apa saja sih yang dimiliki siswa atau dimiliki Pak Biri sendiri sebagai guru mapel untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Pertama, kalau kita melihat kemampuan, potensi atau kelebihan dari saya itu di kelas bisa dikatakan alhamdulillah cukup dekat dengan anak. Jadi untuk komunikasi saya dengan anak itu tidak sulit, mudah. Jadi lebih enak ketika anak mungkin ada yang membutuhkan perangkat pembelajaran ataupun yang lainnya, saya bisa menyampaikan dengan baik. Kemudian sudah muncul bondingnya ya dengan anak-anak, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian dari hasil kemarin pembelajaran berdiferensiasi, saya menganalisa ternyata banyak anak yang memiliki kemampuan literasi dengan baik. Luar biasa. Kemudian ketika presentasi juga baik. Gitu. Tetapi kekurangannya adalah mereka belum difasilitasi dengan sarpras yang memadai. Gitu. Paling seperti itu. Jadi termasuk menjadi hambatan juga ya Pak Biri ya. Nah Pak Biri, kemudian nih
dari apa yang tadi disampaikan, ada rencana aksi, sudah menganalisis kekuatan siswa juga. Kira-kira untuk melaksanakan proses tindak lanjut itu, Pak Biri ada hambatan atau tidak yang dihadapi? Yang seperti saya sampaikan tadi, hambatan dari siswa adalah keaktifan, ya. Jadi nanti saya akan kembali lagi tadi ya ke diagnosis awal. Saya akan mendiagnosis dengan cara wawancara untuk lebih memvalidkan pemetaan gaya belajar siswa. Kemudian pendukungnya ini adalah mengenai sarana dan prasarana. Oh gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kemampuan anak dalam literasi itu baik. Bagaimana literasi anak itu dapat tetap kita dukung ya. Kita dukung. Itu. Kemudian itu sarana prasarana seperti mungkin di sekolah diperbanyak bacaan-bacaan yang gitu. menarik, kemudian buku penunjangnya ya. Kemudian pemanfaatan media digital. Nah, itu kan supaya anak lebih terbiasa. Iya. Kemarin kan kebetulan anak ada yang bisa memaparkan atau presentasi menggunakan media Canva ya kemarin. Nah, ya, itu padahal baru pertama kali Luar seperti biasa. itu. Apalagi kalau kita bisa memfasilitasi, insya Allah kreativitas anak itu lebih bagus lagi. Iya, gitu. betul luar biasa. Banyak potensi anak-anak yang perlu kita dukung ya Pak Biri ya. Gitu. Nah Pak Biri, ini tadi sudah disampaikan evaluasi dan juga refleksi dari Pak Biri. Kira-kira akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lagi kah? Pertanyaan yang saya tunggu. Oh gitu. Dan ya, karena jujur saja pada awal saya akan melakukan pembelajaran ini, jujur saja itu saya merasa ribet ya dengan segala persiapannya. Tetapi ketika saya melaksanakan, ada, kalau mohon maaf ini bahasanya mungkin agak sebuah rasa kecanduan. Oh gitu ya. Maksudnya ada rasa Kecanduan, penasaran terus. iya, Maksudnya untuk ada melaksanakan lagi. Ya, ada Iya, rasa penasaran insya terus bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik dari yang kemarin seperti itu. Jadi jawabannya tentu saya akan melaksanakan lagi. Iya, seperti ada candu gitu ya untuk melaksanakan lagi, Masya Allah. Nah Pak Biri, kira-kira kalau mau melaksanakan lagi kapan tuh Pak Biri mau mencoba untuk ke kelas yang lain? Seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya, di kelas 8B itu kan di pertemuan minggu depan. Insya Allah di pertemuan minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8B. Iya. Kira-kira perlu ada tindak lanjut kita untuk observasi lagi atau bagaimana ke depan untuk di kelas 8B? Kalau itu menjadi suatu langkah yang baik, kalau saya setuju saja seperti itu, supaya nanti jadi setiap pembelajaran ada terus evaluasi. Betul. Jadi semakin kesini semakin baik tentunya. Jadi ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Ya luar biasa nih Pak Biri. Pak Biri, ini tadi sudah banyak disampaikan faktor pendukung dan penghambat, sudah ada solusinya, dan tadi sudah disampaikan katanya minggu depan insya Allah di kelas 8B ya. Mudah-mudahan semuanya nanti akan terlaksana dengan baik, dengan lancar. Pak Biri sehat, anak-anaknya juga nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan harapannya seperti tadi, ketercapaiannya sampai berapa lagi levelnya maunya? Harapan level 9. Oh iya, gitu. level 9. Ya, tapi itu nanti proses. Iya, semoga mudah-mudahan bisa. sampai ke situ. Atau butuh daya dukung nih, mungkin dari mana, siapa yang bisa mendukung Pak Biri untuk mencapai level itu? Yang pasti kalau daya dukung itu pasti, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kalau saya lihat ini memang benar-benar anak itu sebagai objek utama. Betul. Ya, jadi guru hanya sebagai fasilitator. Jadi ketercapaian yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini menurut saya itu sangat sesuai sekali. Jadi otomatis daya dukung dari sekolah itu sendiri itu harus ada. Iya, jadi semua stakeholder dari semua stakeholder, dari teratas sendiri, di kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru semuanya, dan terutama karena kita yang tadi saya sampaikan ya, salah satunya hambatan dengan sarana prasarana itu juga dukungan yang paling penting, paling utama ya. Iya betul. Oke Pak Biri, terima kasih nih, hari ini kita sudah ngobrol. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Biri refleksinya?
sebenarnya banyak ya, Oh, iya? tapi karena kita terpaut dengan waktu. Oh, ya. gitu. Mungkin setelah nanti saya laksanakan pembelajaran di kelas 8, mungkin saya akan menemukan hal-hal baru. Oh iya, boleh yang nanti kita. mungkin bisa saya sampaikan ke Ibu Yuli. Iya, Masya Allah. Oke, siap, Ya, insya Allah. paling yang saya sampaikan kepada Bu Yuli, saya minta dukungan, kemudian Insya Allah. bimbingannya yang pasti sebagai Insya guru senior saya, ya gitu, yang sudah berpengalaman, dan doanya pasti. Iya, insya Allah Pak Biri, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Nanti apabila Pak Biri sudah siap di kelas 8B bisa menghubungi saya. Kayak gitu. Tetap semangat ya Pak Biri ya, luar Semangat, biasa semangatnya ini menginspirasi kita semuanya untuk bisa mengembangkan kompetensi khususnya dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah. Nanti bisa kita lanjut di observasi selanjutnya, dan hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol. Sama-sama, saya Iya. juga terima kasih Bu Yuli. Iya, sama-sama. Begitu, ada kegiatan lagi setelah ini? Setelah ini kayaknya itu mempersiapkan perangkat yang buat pertemuan di minggu. Oh gitu, iya sudah mulai bersiap ya, semangat sekali ya, luar biasa. Terima kasih ya Pak Biri ya, Sama-sama. sehat-sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.